Halo semuanya. Ngapain kita di sini? Jadi selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Gue kali ini ngebahas tentang podcast. Maksudnya gue kembali podcast lagi, tapi gak membawakan 2-3 podcast. Gue kali ini podcast bareng teman-teman gue. Ada Willy, ini nanti Will. Oke. Agak serius kalau. Nah terus. Oke. Terus. Ada Willy, terus ada Billy juga, tapi Billy katanya dia gak mau ngambil resiko ini karena pembahasannya berhubungan dengan pemerintah katanya. Jadi gak mau. Pemerintah ya. Aku gak paham, calon pilar kita ya. Iya. Kita calon Assassin's Creed, tau gak? Kalau misalnya ada Assassin's Creed itu, kan kita ngelawan Templar ini, bisa dibilang. Templar kan pemerintahnya. Iya. Benar. Oke, ini sebenarnya idenya Bejo, bukan ide gue. Jadi kalau kepada Pak Polisi tolong tangkapnya Bejo aja, nggak usah gue ya. Gue masih mau selamat cu. Gue masih mau punya anak. Kalau kau kan hidupmu kan gak ada lagi. Harus disclaimer dulu ya. Iyalah. Gitu. Ini idenya Willy ya Pak, ini. Oke, next. Oke, coba lu jelasin dulu deh, lu mau bahas apa sebenarnya? Oke, jadi kan akhir-akhir ini ramai ya, misalkan ya, mengenai UU Cipta Kerja, dan ya banyak hal-hal lucu juga yang terjadi, misalnya kayak kenapa sih direvisi sampai 5 kali gitu kan, bolak-balik, bahkan udah diserahkan ke presiden masih aja terus direvisi gitu kan. Kali ini banyak kita akan mengintil sedikit mengenai hal itu. Kalau gue ditanya sebenarnya, coba lu jelasin dulu deh, Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya apa sih? Undang-Undang Omnibus Law itu tujuannya apa sih? Maksudnya kan gue sebenarnya gak terlalu banyak membahas, maksudnya gak terlalu membaca, gue males, ada 1000 katanya ada 800, gue gak tahu. Karena info ada 800, ada 1000, ya, ada 900. Jadi gue malas baca, mendingan gak usah baca. Dan kalaupun misalnya fix katanya kan dari awal oke, fix kita 800 gitu. Aku tetap gak baca juga sih, males. 800 itu tuh apa dalam hidup aku coba. Coba lu jelasin dulu deh. Lu kan udah ambil infonya banyak-banyak. Oke, jadi singkat cerita nih ya pasti ini sangat ngefek ya ke buruh sama UMKM. Nah, jadi dibandingkan dengan sebelumnya yang UU Cipta Kerja ini, yang setelah direvisi katanya banyak yang merugikan buruh. Kalau untuk UMKM setelah gue cek sih ya cukup banyak lah pasal-pasal yang menguntungkan. Menguntungannya ini lebih ke membuka lebar. Jadi membuka lebar baik itu lapangan kerja dan lain-lain. Sedangkan untuk buruh nih ada beberapa pasal yang isinya itu cukup ambigu, kata-kata yang digunakan. Gitu sih. Contohnya tunggu dulu, sebelum lanjut contohnya yang ambigu itu gimana? Oke. Contoh ambigunya misalnya gini, kayak yang lu tadi bilang kan, ada pasal yang ada 1000 pasal terus lari ke 900 atau apa. Awalnya itu kalau nggak salah dari 900 itu naik ke 1000-an. Dari 1000-an pasal itu terus naiknya ke 1100. Terakhirnya turun lagi ke 850-an. Dan sekarang naik lagi, yang barusan mungkin kemarin naik lagi ke 1000-an. Nah, ada beberapa hal yang cukup ambigu. Misalnya di pasal yang sama, nih gue cek dulu ya sesuai dengan komputer. Gue harus ambil sumber yang valid. Baca juga sumbernya dari website mana gitu kan. Nanti ditanya-tanya. Jadi kalau misalnya yang nonton atau yang denger ini bisa langsung cek gitu, biar kita nggak ngasih bacot aja. Oke, jadi sumbernya bisa kalian cek sih dengan mudah, misalnya di Kompas, di website Kompas, di yang sering muncul itu kan, Kompas ataupun di national.kompas.com. Oh, kirain nasional di geografi. Tempo. Enggak, itu beda ya.
Nanti isinya sejarah Indonesia ya, beda lagi ya. Sejarah kelam Indonesia yang dimana kita nggak tahu Nah, kebenarannya ya. Lanjut nanti sejarah iya nanti lah guys. kita bahas yang lain. Nah, nah, perubahan yang gue bilang ambigu tadi ya, misalnya di awal-awal pada naskah yang halamannya itu 905 halaman ya, itu pada pasal 88A UU Ketenaga Kerjaan itu berisi 5 ayat. Nah, sekarang yang 812 yang baru aja direvisi jadi 1000-an, itu hanya berisi 8 ayat, guys. Ini kan kita bingung kan, 3 ayatnya apa isinya gitu. Udah Nah, baca? apakah itu penjelasan gitu kan? Terus ada lagi beberapa pasal yang cukup ambigu juga penggunaan katanya. Misalnya ada setidaknya 19 pasal yang penggunaan katanya kayak gini ya. Dengan peraturan pemerintah dan dalam peraturan pemerintah. Meskipun perbedaannya dengan dan dalam itu cukup sangat ambigu dan bisa mempengaruhi gitu ya. Jadi menurut lu kalau misalnya yang ambigu ini, tadi kan lu bilang awalnya itu menguntungkan bagi UMKM kan. Nah, ada juga kalau untuk buruh masih belum tahu menguntungkan atau enggak ya kan. Merugikan sih itu tepatnya. Kenapa lu bilang merugikan? Soalnya gini, dari yang gua kan juga baca, gua kan juga ikut forum kayak Quora gitu kan. Dan gua juga ngelihat diskusi-diskusi mengenai undang-undang cipta kerja gitu mengenai buruhnya. Eh Dulu dari gua yang baca dari Quora ya. Jadi kalian kawan-kawan semua yang dengar atau yang ngelihat ini yang nonton nonton kami itu kalian bisa cek di Quora, download Quora terus kalian search tentang Omnibus Law tuh banyak yang bahas. Jadi mengenai yang bahas Omnibus Law ini dia ada satu artikel dia kan ngeposting tulisan dia gitu. Nah, kebetulan dia itu seorang mandor di satu perusahaan. Nah, di mandor satu perusahaan itu dia bilang kalau para buruh ini kan itu kan digaji per hari gitu. Digaji per hari. Terus mereka digaji per hari itu setiap jam 5 sore itu dibayar. Nah, setiap jam 5 sore itu dibayar, tapi mereka minta gajinya itu di jam makan siang, jam 12 atau jam 1. Alasannya supaya ada uang makan gitu kan. Nah, tapi mandor itu bilang setelah menggunakan uangnya itu mereka makan siang memang, tapi dibarengi dengan mabuk-mabuk. Jadi mereka ke warung ke apa tuh mereka mabuk gitu. Tapi mandornya nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena adanya undang-undang, bukan undang-undang sih, kayak bukan undang-undang atau peraturan yang bilang mengatur serikat kerja, serikat buruh gitulah. Nah, kalau teman-teman semua yang lihat ini bisa bisa dicek serikat peraturan serikat buruh itu gimana, serikat pekerja itu gimana. Jadi mereka para mandor ini nggak bisa seleweng-lewenang untuk mengatur buruh ini atau orang-orang ini gitu. Makanya dibuatlah undang Omnibus Law yang mengakibatkan buruh ini nggak bisa lagi suka-sukanya dalam melakukan sesuatu karena mereka dilindungi sama serikat kerja itulah. Nah, kalau bagi gua memandangnya kalau dari cerita dari Quora itu, eh gua sih mandangnya itu lebih supaya buruhnya itu bisa dibilang lebih disiplin lagi plus untuk bukan menguntungkan sih. Lebih tepatnya aku investor gitu kan. Gue impostor, investor. Kok jadi emang Cocok sih muka lu. aku kan investor gitu kan. Aku investor. Terus aku lihat aku mau bangun satu perusahaan aku di Indonesia gitu. Terus aku lihat ternyata mandornya ini bukan mandornya buruhnya ini suka-suka. Ya aku jadi investor nggak mau lah tanam perusahaan lagi, tanam sahamku ngapain ngerugiin. Nggak sesuai dengan deadline, nggak sesuai dengan jadwal nanti pembangunannya gitu. Kalau gue sih mandangnya gitu. Kalau gue sebenarnya entah aku kebetulan aku nggak bisa nih mengatakan kalau ini merugikan atau menguntungkan merugikan atau menguntungkan buruh karena gue nggak baca 1000 halaman 800 halaman atau berapa halaman lah itu
dari undang-undang tersebut gitu. Nah, tapi dari kacamata investor itu untuk mengatur mereka supaya mereka nggak dilindungi lagi oleh serikat kerja yang membuat mereka jadi suka-suka gitu. Dan gue nggak bisa dan gue nggak tahu sih ya orang mana sih yang baca 800 ribu halaman 800 halaman gitu, bahkan yang mahasiswa demo sekarang aja itu menurut gue sih nggak baca 800 ribu halaman. Mungkin dia hanya hanya ada pasal-pasal yang menurutku yang bisa diambil terus dibesar-besarin. Kan kan dari kita nggak mungkin kita bilang 1.000 pasal itu semuanya itu benar. Pasti 1.000 pasal itu ada juga yang Benar-benar. agak-agak gila atau agak-agak gimana gitu kan. Nah itu yang diambil mereka untuk dijadiin demo kurasa. Kalau menurut menurut gue sih kayak gitu. Tapi gue nggak tahu Hmm. apakah dari yang lu baca apanya sih yang membuat buruh itu rugi. Sebenarnya kalau yang gua baca dan gua tonton ya, kan ini YouTube juga media apa kan Ya terpercaya ya juga ya 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 ya. selama sama apa ya terpercaya situsnya. Nah, ada beberapa hal misalnya gini, misalnya kayak kan kita bukan buruh nih Yos, tentu kita gak tahu dong Ya situasi dia buruh gimana dan gua kan. sebenarnya salah satu gua bodo amat karena gua tahu kalau gua kedepannya nggak jadi buruh. Nah, ya gue pun nggak mau jadi buruh Yos. Menarik juga. Gue pun nggak mau jadi buruh Yos. Tapi ya gitulah, kita nggak bisa tutup mata Ya sebelah ya gitu, ya tutup ya. sebelah mata gitu mengenai hal ini. Jadi Hmm. kalau yang dari gue baca nih dan gue lihat, misalnya kayak apa hari cuti untuk buruh tuh dikurangi, bahkan ada yang nggak ada kalau nggak salah untuk hamil itu hari cuti hamil gitu atau apa itu nggak ada gitu. Ada yang gitu. Kalau nggak salah. Yang pasti itu dikurangi. Terus ada lagi kayak misalnya hal-hal misalnya kantornya ini tergantung kantor sih kayak yang lu bilang kan tadi buruhnya inti cerita harus lebih terorganis lagi kan lebih disiplin ya itu balik lagi ke kantor sistem kantornya ini gimana soalnya untuk yang UU sekarang lebih cenderung terhadap kantornya keputusan itu kebanyakan jatuh terhadap kantornya gitu jadi ya kalau kantornya baik ya ya selamat buruhnya gitu gitu sih jadi ya banyak lah sudut pandang Tapi yang harus untuk kita lihat. klarifikasi sih katanya gue nggak tahu juga sih. Yang masalah cuti Hmm. hamil, yang masalah cuti itu katanya itu hoax katanya. Yang udah diklarifikasi Hmm, juga hmm, hmm, sama presiden kan kalau ini hmm, hmm, hoax. Tapi ya kita nggak tahu karena hmm. eh, kalau mau konspirasi nih ya, mungkin si presiden itu Konspirasi. mungkin si presiden itu kredibilitasnya sebagai presiden mungkin lagi terdesak makanya dibilang itu. Kalau gue sih bilangnya gitu. Kenapa? Ya, yang dari lu bilang sampai ke tangan presiden 800 sekian, yang dibahas Hmm, sekian, sampai ke tangan presiden sekian, yang direvisi sekian gitu. Jadi draft aslinya kita nggak tahu berapa gitu kan. Maksudnya hmm. apakah yang dibilang hoax oleh presiden itu untuk menenangkan Beneran rakyat, hoax. misalnya menenangkan rakyat atau hanya Hmm, atau beneran-beneran itu hoax gitu, kita kan nggak tahu karena menurut gue sih permainan politik bermain juga di sini. Makanya gua sejujurnya sih mengenai omnibus law ini gua juga banyak juga yang nge-DM gua untuk ngebahas gini di IG kan. Tapi gua karena hmm. gua masih belum tahu kalau kecuali tetap yang dirilis itu 800 halaman. Udah gak ganti-ganti lagi ya gua coba lah dikit-dikit baca ya kan 1 bulan gua baca lah dulu gitu kan. Gua mau tapi masalahnya ini ada yang 1.000, ada yang 900. Terus tiap tiap pasalnya kadang berubah kata lagi ya. Anjir itu penulisnya gimana sih? Lagi ngantuk deh Ya itu. jadi Amer dulu Amer. jadi ya bisa juga ya gitu ya. Atau apa? Atau orang tua dikit gitu kan. Orang tua dikit ya Dua kan. orang tua dikit gitu kan. Oh, itu gua yang bingung gue bingungnya sih itu sih. Tapi ya kalau bicara mengenai revisi ya, menurut gua sih cukup lucu ya. Kan katanya nih udah disahkan nih di paripurna kan. Jadi Hmm. ada ada tuh apa undang di ada peraturan di mana
kalau lu udah disahkan di sidang paripurna, lu gak bisa mengubah itu lagi. Sedangkan pas yang kemarin dikasih ke presiden nih draftnya, itu masih bisa diubah sedikit dengan bahasa penghapusan atau memformalkan suatu kalimat tersebut atau suatu pasal tersebut. Menurut gue nih agak sedikit gimana ya? Lu nih DPR dan bisa aja kejadian itu terjadi gitu. Dan perbedaannya itu cukup mencuat pula itu dari 800 dari 1000 terus naik dikit ya kan, turun ke 800 terus ini naik lagi dengan alasan kalau yang 800 naik ke 1000 lebih ini alasan tuh formatnya ya guys. Formatnya ada benar tapi fontnya yang salah ya. Bukan salah ya. Ini naskah yang dituliskan menggunakan format kertas legal berukuran 21,5 kali 35,56 cm. Mencantumkan teks dengan huruf Bookman Old Style ukuran 12. Kalau sebelumnya yang di 812 halaman itu karena salah kertas. Kertasnya dari A4. Jadi kurang legal katanya. Gitu. Itu dari mana berita ya? Ini dari national.tempo ya. Lu bisa cek ini. Oh, dari Tempo. Gua Gua percaya Tempo soalnya netral. Jadi di sini dicantumkan ini ya kata-katanya. Indra mengatakan perubahan terjadi karena adanya penyesuaian format kertas dari A4 menjadi ukuran legal. Ini kan kayak mahasiswa nih semua ya, kurang disiplin dalam ngecek ya kan. Draftnya harus ukuran apa gitu. Itu di klarifikasi ini di Tempo ya, di Tempo kan. Kita dapat infonya di Tempo ya. Di national.tempo.com. Berarti di Tempo, iya. Tempo.co. Ya. Ini 23 Oktober 2020, berarti 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu. Jadi agak membingungkan ya guys. Dan orang yang demo sekarang masih berlangsung lah ya. Aku nggak ikut lagi berita ya. Iya. Masih berlangsung di demo-demo sekarang. Kalau sekarang sih kurang ngikuti lagi untuk 2 hari atau belakang ini ya. Yang pasti sih tetap berlangsung. Sih tetap berlangsung. Seharusnya sih tetap berlangsung karena kan masih belum final. Kalau bicara mind blowing juga ya DPR ini. agak gitu. Maksudnya kok bisa nyusun undang-undang kayak nulis makalah gitu. Ya, kayak lu tulis skripsi kasih ke dosen nih gitu. Katanya dosennya kan revisi nih katanya. Iya. Kata-katanya kurang formal nih. Iya katanya. Jadi yang gua sayangkan di sini sih terlepas dari isinya ya, terlepas dari isi draftnya sih, kok bisa sih sampai perubahan bisa 4 kali atau 5 kali ini. Itu yang gua sayangkan sih. Itu gua juga. Yang pertama itu, yang kedua maksudnya urgensi di mana undang-undang cipta kerja ini kenapa dilakuin padahal gini loh. Sebenarnya gue udah bodo amat lah bahas corona, mau ada yang mati pun gue nggak peduli lagi, udah capek tadi corona. udah karena di masyarakat Indonesia itu ya mau gimana, corona keluar tetap makan, ya kan, mau di rumah tuh pun ya udah 7 bulan lebih orang-orang semua anjir ketawa siapa itu ketawa adik aku. Jadi dari selama 7 bulan semua ya pasti dalam 3 bulan aja orang-orang udah muak dengan WFH ini. Makanya meskipun corona ini bisa dibilang orang-orang nggak peduli lagi, tapi kan setidaknya pemerintah itu ada fokusnya menangani corona gitu. Kenapa yang diutamakan itu adalah undang-undang cipta kerja? Oke, kalau bisa dibilang karena ekonomi kita lagi hancur di corona, ya kesehatannya dulu lah. Kalau kesehatannya udah stabil, di negaranya udah stabil, ya perekonomian pun juga naik gitu menurut gua. Contohnya kayak di Jepang. Di Jepang sekarang udah stabil banget kan? Sudah lumayan stabil. Itu kan tetap memang resesi juga sih mereka, gua lihat dari perekonomiannya. Tapi ya setidaknya daya beli dan daya jual mereka tetap masih stabil gitu dibandingkan dengan Indonesia yang ya bioskop aja baru-baru aja buka gitu kan. Padahal gua bingung. Tapi bioskopnya nggak mau buka ya, Mas? Nah, bioskopnya nggak mau buka. Gua nggak tahu, takut dikasih izin tapi bioskopnya nggak mau buka. Iya, nggak masalahnya waktu pertama kali presiden mengatakan dijalankannya new normal, bioskop masih belum diizinkan buka kan.
tapi restoran diizinkan buka. Bayangin lah warkop sana, apalagi kalau di Medan kan. Kalau di Medan itu wah parah banget. Lu di Medan itu macam gak ada apa-apa. lu kalau misalnya lu percuma restoran masang tanda XX gitu tempat duduk, datang berempat pampai duduk situ. percuma. Makanya maksud gua ya biarpun corona ini gak eksis lagi lah bisa dibilang di Indonesia, tapi kan setidaknya pemerintah harus ada urgensi dan fokusnya. Kalau misalnya gua dengar dari ya gua agak malu sih bilangnya. Gua juga ada menonton podcastnya Dedi sama Tirta gitu kan. Gua agak malu sih bilangnya. Karena gue sebenarnya gue nggak ngelihat Dedi itu sebenarnya agak-agak malas juga sih dari podcast itu. Oh kalau nonton Om Dedi nggak nonton dia kan? Nggak mungkin nonton dia. Sama podcast murahan kayak gini. Maksud gue dari gue denger itu kan berarti kan orang yang di kalangan bawah, orang-orang miskin itu kan agak susah nyari makan, apalagi kalau di Jakarta kan. Lu kan di Jakarta, restoran apalagi ada PSBB lagi kan kemarin. Otomatis contohnya kayak tukang parkir dan lain-lain itu kan penghasilannya nggak ada, dan kalangan-kalangan bawah itulah yang harusnya dirangkul sama pemerintah dulu. Menurut gua kayak gitu. Dibandingkan dengan undang-undang cipta kerja ini di harus kayak kesannya kayak buru-buru kali. Gua bingung kenapa harus buru-buru kali gitu. Itu sih maksudnya gua bingung, padahal dijelas ibaratkan lu kalau main game di depan itu udah ada orang, lu tinggal tembak aja. Dan tiba-tiba lu nyerang orangnya di belakangnya gitu, yang nggak terlalu urgensi banget. Kalau menurut gue sih timing ya, baik-baik aja ke timing. Maksudnya ini corona nih. Ya kalau lu sahkan sesuatu gitu, pasti lu udah tahu kan, pasti ada yang demo gitu. Bakalan riot. Sejak kapan sih iya. Sejak kapan sih lu mengesahkan sesuatu gak ada demo gitu? Pasti ada aja gitu yang demo. Apalagi di Indonesia ini stigma masyarakat terhadap DPR tuh selalu jelek ya kan? Iya, selalu jelek. Apa? Pasti ada korupsi gitu-gitu kan? Iya. Ya gimana? Gue gak menyalahkan sih kalau stigma orang pandangan Indonesia terhadap DPR mereka gitu. Tapi ya sesuai dengan hasilnya kan, mereka mengesahkan sesuatu di timing yang gak tepat. Terus itu menyinggung kerja, dengan kata lain menyinggung kayak penghasilan mereka kan, secara tidak langsung. Dan ini yang demo kan buruh yang penghasilannya dapat dibilang lebih kecil dari pekerja-pekerja pada umumnya gitu sih. Kalau gua nangkap point of view-nya, oke lah, katakanlah kalau misalnya kita bilang baik-baik gitu, nah, maksudnya kita bilang baik-baiknya aja, katakanlah DPR apa namanya itu mengesahkan undang-undang yang 800 dari awal 800 contohnya ya, bukan berubah-berubah, contohnya 800, terus habis itu tetap ya kita harus lihat dari bukan sistem sih, lebih kepada lingkungan politik di dunia lah bisa dibilang. Yang dari kita bisa ambil dari sejarah gitu kan. Tetap ada orang yang apa namanya, yang gimana apa bahasa politiknya ya, menunggangi ya. Tetap ada mau biarpun sesuai dengan fakta, tetap ada yang menunggangi isi dari pasal-pasal ini yang mengakibatkan kemungkinan dikeluarkannya hoax dan lain-lain gitu kan. Hoax apa ya pasti. Itu udah pasti kan. Nah kita juga harusnya DPR ini mikir, katakanlah semua yang dibawanya itu benar, dan pasti ada orang yang menunggangi untuk memanasin orang kalangan bawah. Nah kalangan bawah ini ekonominya lagi surut karena corona, plus lagi ditunggangi contohnya ditunggangi. Ya mau hoax atau enggak, karena dari awal udah diminyakin ini api, udah dikasih bensin, tetap panas terus. Harusnya sih menurut gua pemerintah itu mikirnya sampai sana. Tapi ya mengenai yang lu bilang barusan ya, gue ada teori konspirasi yang cukup liar. Nah, tapi gue gak tahu ya apakah boleh di sini atau enggak. Gaskan aja, tangkap gitu. Kita ditangkap berdua kok, gak apa. Oke, ini hanya teori konspirasi ya. Yeah.
Pak Jadi kan DPR ini konspirasi Pak, bukan 100% benar ya Pak. jadi kan Jangan tangkap yang kami Pak, kayak ini tadi konspirasi. jadi yang kayak tadi lu bilang nih, pasti kan ada orang yang menunggangi ya kan. Nah, Balik lagi ke fakta yang lu bilang, lu kan masa bodoh dengan bahkan lu pun kayaknya gak baca meskipun udah fix ya kan, draft yang 800 ini. iya. Katakanlah itu berlaku ke setiap orang Indonesia kecuali buruh ini. Nah, gue mikirnya gini ya, orang mana yang itu kan ini kan udah berubah 4 kali nih ceritanya ya, berubah 4 kali ya. Orang mana yang mengikuti perubahan itu dan baca tiap kali perubahan terus membuat hoax gitu. Kan lu gak boleh asal, kan lu meskipun lu mau buat hoax kan gak bisa asal-asal juga kan. Pasti ada peraturannya dalam membuat hoax itu. Gue percaya sih gitu. Lu gak bisa tiba-tiba oh ini gitu. Pasti lu harus baca dulu terus lu buat hoax gitu kan. Maksudnya orang Indonesia kayaknya terlalu males untuk hal itu. Kalau menurut gue ya, menurut gue sih pasti Maksudnya terlalu malas untuk menunggangi kayak gitu. Iya. Enggak, Cok. Justru gini, kenapa gue bilang gitu? Karena ya kembali lagi orang menunggangi gitu karena ada tujuan politik. Lu tahu lu tahu nggak ya kayak apa namanya itu? Kayak si SBY itu kan ada tujuan politik ya, dia nangis depan kamera gitu kan. Dan yang lain-lain gitu, dan entah partai-partai mana lah. Menurut gua sih ya, terlebih itu kepada partai politik sih, kepentingan partai politik. Gua sih mikirnya gitu. Kenapa? Karena menurut gua kalau melihat perpolitikan tahun 2024, kalau misalnya ini di PDIP, aduh nyebut partai lagi. Selesai kok ya. Udah gak apa-apa lah. Disclaimer dulu. Udah gak apa. Kalau misalnya PDIP ini bakalan kuat lagi gitu di partai di tahun 2024, ya partai-partai yang bisa dibilangnya oposisinya itu bakalan apalagi nggak bakalan menang lagi. Nah, gimana caranya mereka supaya menjatuhkan kredibilitas seorang presiden yang notabene di PDIP atau partainya sendiri gitu. Karena gini, menurut gua kita lihat alur perpolitikan ini bisa dibilang yang dulunya oposisi bisa jadi sekarang jadi teman, salah satunya menteri gitu kan gitu. Iya. Otomatis ya. otomatis tadi udah kesebut di PDIP, maksudnya udah langsung tahu. jadi otomatis dua partai ini kan bisa dibilang kan waktu di perpolitikan tahun lalu kan kuat banget kan. Yang satu yang juara, yang satu runner up gitu. Kalau bersatu kan suaranya makin gede lagi gitu. Nah, pasti kita nggak tahu. Kita nggak tahu partai mana yang mau jatuhin mereka. Yang udah jelas itu partai yang berseberangan, dua partai itulah. Yang partainya Bapak tahun lalu, presiden yang lalu sebelum Jokowi, sama satu lagi partai apa yang kuning juga, yang kuning. Yang kuning ya. Yang kuning. Nah, baru dua itu yang oposisi. Yang kuning. Baru dua itu oposisi, tapi kita nggak tahu apakah ada partai-partai lain yang bakalan beroposisi sama partai merah ini, partai banteng ini, sama partai elang ini. Itu menurut gua. Kenapa? Karena kalau ya kembali lagi kan politik itu kan sesuatu yang harus kita harus dapat untung. Mencari sesuatu itu kan harus dengan keuntungan kan. Kan partai politik kan kayak gitu, politik. Makanya menurut gua ya partai-partai kecil-kecil ini lagi kalau mau ini semua para pendengar, ini semua konspirasi ya. Ini enggak 100% benar. Jangan tiba-tiba kan mereka dengar kan, oh ini kata si Greg kayak gini, Cuk, katanya. Dibawa lagi ke pemikiran liar. Ya itu cuma pemikiran liar gua aja gitu loh. Itu maksudnya. Tapi balik lagi ya, Yos, ke pemikiran liar yang baru lu bilang. Ya kayak yang gue maksudkan gitu. Misalnya orang Indonesia itu gak punya waktu untuk baca 1000-an lebih, kecuali memang ada unsur-unsur politiknya. Maksudnya lu baca nih, terus lu mau buat hoax, ya berapa banyak lah orang yang mau terima hoax lu kalau lu gak baca gitu kan. Lu gak baca buat hoax, berapa orang lah yang mau terima, kan gak masuk akal gitu. Misalnya untuk jadi hoax pun pasti ada level-levelnya gitu, yang bisa dipercayai sama yang oh ini hoax nih gitu. Jadi menurut gua ya pasti ada pihak-pihak yang demi apa sih untuk politik itu. Iya, itu udah pasti. Makanya gua gak tahu sih. Maksudnya
Bodo amat lah. Bodoh amat. Ya mau gimana lagi soalnya. Aduh. Gua sebenarnya dari tadi mikir Hal ini susah. apakah gua kena tangkap nggak nanti ya. Wih, Tiba-tiba ada disclaimer ya. Kang bakso ya depan kan. Bakso, Hmm. keluar katanya. ada. Itu sih menurut gue itu kenapa gue males bahas omnibus law itu itulah nggak jelas. Gue nggak tahu urgensinya apa. Nah jadi Ya kan. kalau menurut lu lah, Oke. lu kan Cina. Gak ada hubungannya padahal. Anjir. Hubungannya apa ya? Ya lu kan gak ngerasain nanti jadi buruh gimana. Karena kan orang Cina kan itu kan gak pernah jadi buruh ya kan. Ada yo, mungkin lu gak tahu. Oh ada. Mungkin lu gak tahu. Ada, tapi ada. itu mungkin. Cinanya Cina campuran kurasa ya kan. Kacau. Oke. Sebagai Chinese. Anjir. Gak. Maksudnya menurut lu lah, lu kan pandangannya, kita kan bisa dibilang pandangan mahasiswa lah. Pandangan mahasiswa yang gak ikut demo. Lu apa? Maksudnya kan lu sebagai mahasiswa dan lihat teman-teman mahasiswa lain itu ikut demo, apa yang lu misalnya apakah lu mendukung demo itu ataukah lu mau mengkritik demo itu atau mengkritisisasi demo itu? Pandangan lu terhadap demo itu gimana? Pandangan lu? Ini mahasiswa kan? Mahasiswa yang demo? Tunggu, ini mahasiswa ya? Ya banyak yang demo ya, juga mahasiswa aja, pelajar ada. Iya, maksudnya mahasiswa pelajar demo. Sama mahasiswa beda. Kalau pelajar itu nggak usah ditanya, itu cuma ikut-ikutan aja itu. Udah mahasiswa. Oke, mahasiswa ya. Kalau mahasiswa ini balik lagi dari univ mana? Jangan sebut. Enggak, iya gue tahu. Iya, gue tahu, enggak sebut. Maksudnya kenapa lu langsung menyasar satu univ gitu? Gimana ya? Menurut gua ada beberapa, mungkin dia demo sekitar hanya pengen demo yuk gitu, demo skui katanya kan. mungkin ada. Tapi kalau untuk beberapa mahasiswa dari utusan univ yang ya udah tau lah, kita sama-sama tahu lah, yang udah sering itulah, pokoknya kan? Itulah. Ya itulah. Kita gak usah sebut merek gitu kan. Gua udah sebut merek tadi, partai anjing. Gua mendukung. Gue mendukung. Lu dukung mereka mendemo gitu. Gue mendukung mereka demo. Alasan gue gak mau ikut mereka mendemo karena gue terlalu malas. Plus corona. Social distance. Lalu makan di restoran aja makan. Kalau lu kerapat-rapatan aja. Social distance. Ini alasannya. Kalau ditanya alasan sih apa sih? Menurut gue sih simple ya. Contohnya kalau kita misalnya kita demo nih, kita demo ada ke anggota DPR secara langsung atau apa kan, pasti mereka bilang itu sih mendingan lu belajar baik-baik dulu lah, ini itu pasti gitu kan jawabannya. Nah menurut gue disinilah yang menjadi permasalahan. Oke, kita itu sebagai mahasiswa atau rakyat biasa gak terlalu tahu menahu mengenai hal ini, tapi apa yang kita rasakan, apa yang kita ungkapkan itu kan apa yang kita rasakan. Itulah yang menjadi masalah di sini. Terlebih lagi mahasiswa itu idealisnya dibandingkan dengan realistisnya masih lebih tinggi idealisnya ya. Makanya apa-apa itu selalu dengan idealis mereka untuk ngedemo. Oke, lanjut. Terus satu lagi Yos, yang menurut gue cukup, ini fakta. Tapi kamera lu mau jatuh. Cukup ironis sih. Oke. Ini fakta. Sorry. Ini fakta, cuma ironi. Misalnya, katakanlah si pejabat ini suruh kita belajar, atau menteri ini suruh kita belajar ini lah kan. Oke, kita belajar untuk mengubah sistem yang lebih baik. Pertanyaan satu Yos, perlu berapa tahun untuk gua menjadi menteri atau menjadi pejabat?
Hmm. Katakanlah 10 tahun, katakanlah 10, paling cepat 10 tahun, katakanlah 10 tahun. Oke, gue jadi menteri nih. Selama 10 tahun itu, udah berapa banyak orang yang meninggal karena UU yang belum diubah-ubah itu, ataupun peraturan yang belum diubah. Hmm. Jadi yang Indonesia sekarang yang menurut gue ya, ini subjektif banget nih. Mereka membuat keputusan untuk kebaikan negara di kedepannya. Gue akui itu baik. Di depannya itu baik, gue akui. Masalahnya, ya kayak yang lu bilang tadi, di depan lu ini lagi ada urgent gitu. Di depan lu ini, kalau lu masih stay sama, mungkin 1 juta orang bisa mati gitu. Sebelum lu harus mencapai yang baik itu. Menurut gue sih gitu. Jadi apakah yang mahasiswa lakukan sekarang itu benar? Ya menurut gue benar, karena nggak mungkin kita tunggu mahasiswa ini lulus, mungkin S2, S3 baru jadi menteri, itu udah lama, Pak. Mendingan mereka nyuarakan pendapat mereka sekarang, daripada tunggu mereka sampai S3 baru jadi menteri. Karena yang mereka suarakan sekarang itu apa yang mereka rasakan. Nggak mungkin kan orang tua mereka yang suarakan kerja, cari uang. Kan gitu. Nyari makan mereka untuk Ya, lulus skripsi ya kan. untuk skripsi. Kalau gue Yang sih, harus direvisi lagi. gue sih apa namanya mandangnya itu, gue terlepas dari kebenaran apakah mahasiswa yang ke demo itu benar atau enggak. Tapi gue nggak setuju tuh dengan yang lu bilang tadi, caranya DPR dan caranya pemerintah seakan-akan anti kritik, dan seakan-akan orang yang boleh mengkritik itu adalah orang yang berintelektual aja. Benar-benar. Gitu kan. Ya kita gini loh. Hmm. Kita ini adalah negara demokrasi. Kita ini negara yang menjunjung tinggi menyuarakan pendapat gitu kan. Mungkin kita nggak bisa mungkin kita nggak bisa sampai saat ini, kita nggak bisa sampai dengan freedom of speech kayak di Amerika. Mungkin nggak bisa gitu. Tapi ya Benar-benar. masa dengan sistem negara demokrasi ini yang boleh mengkritik itu seakan-akan orang yang berintelektual aja. Masyarakat kita nggak boleh, kita nggak bisa nutup mata loh, masyarakat yang miskin itu ya, dan pendidikannya yang nggak kecapai. Oke lah, kita anggap mahasiswa ini orangnya itu berintelektual ya, kita anggap gitu ya, kita anggap aja, kita anggap. Tapi kalau misalnya Ya, berarti orang-orang miskin ini yang nggak berintelektual nggak boleh demo, nggak boleh menyuarakan pendapat. Artinya kan seakan-akan kan kayak gitu DPR. benar-benar. Nah, gue menyayangkan DPR itu mengatakan kayak gitu, seakan-akan belajar lagi. Ya, aku kan rakyat, wajar dong rakyat mau menanyakan kepastian hukum gimana gitu kan. Gue bodoh amat sama kebenaran sama dan lain-lain. Yang penting hidup gue itu gimana sekarang, kan masyarakat kan mikir kayak gitu. Iya benar. Mau denda 1 juta masa bodoh. Ya itu ya gitu. Gitu ya kan ya. gue yang sampai saya DPR gitu sih, seakan-akan orang berintelektual aja yang boleh mengkritik. Ya di sisi itu juga gue menyayangkan di situ, karena penggunaan kata-kata apa para pejabat atau menteri ini ya kan, apalagi bagi kalian yang nonton tuh, nggak boleh sebut ya, nonton lah, ada di TV yang terkenal di channel itu yang selalu mengenai Indonesia lah. Kalau gue masih udah kesebut itu, gue orangnya selalu ceplas gak mikir apa-apa gue. Ya menurut penggunaan kata-kata yang mereka gunakan tuh suruh mahasiswa belajar lagi. Ya gimana ya, untuk mahasiswa mengerti, contohnya dalam draft 812 halaman ini, untuk kita sebagai mahasiswa atau demonstran untuk mengerti semua itu bukan kewajiban kita sebenarnya, karena kita menerima apa hasil dari draft itu, karena merugikan buat kita makanya kita demo kan. Nah, kenapa gue bilang itu bukan kewajiban kita untuk mengerti? Karena gini, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, lu dipercayai oleh rakyat, lu mewakili rakyat, lu digaji lagi. Gue ya oke lah, lu bilang gaji lu, gue gak percaya kalau gaji lu 50 juta, pasti ada plus-plusnya gitu, makanya lebih dari 100 juta. Terus masa iya lu 50 juta tiap bulan gak ada aset lain gitu kan kalau pembahasan kotor-kotornya gitu kan. Nah, kewajiban mahasiswa, kalau kita balik ke mahasiswa ya,
kalau dibilang gak disuruh kita belajar, menurut gue gak valid. Karena kita menyatakan apa yang pendapat kita sendiri. Dan seharusnya dibandingkan kritik, seharusnya para orang-orang pemerintahan ini menerima saran dan bukan membalas kayak gitu, tetapi kayak menjelaskan oh ini, bukannya membalas kayak bilang lo belajar lagi. Menurut gue tuh cukup ironis sih dan cukup lucu di sisi yang lain. Kalau gue sih ya udah dibilang pemerintah ini anti kritik. Cuk, kalau lu dikritik habis-habisan jatuh pemerintah lu. Gua sampai sekarang mikir tuh media pun mungkin menurut gue itu ada beberapa yang dibayar oleh pemerintah. Gue sampai konspirasinya gitu. Kenapa? Karena menurut gue ya lu lihat deh kalau lu baca berita yang kredibel ya kayak Tempo dan menurut gue sih gue paling percaya Tempo. Tapi kalau misalnya kayak berita-berita kayak Liputan 6, Oke Zone atau apa kayak atau Kompas kayak lu lihat kalau ini pada menonton. Kalian lihat polanya itu. Kalau misalnya baca portal berita ini polanya itu lebih condong kemana? Baca berita ini polanya ini condong kemana? Iya. Iya benar. Makanya gue sampai sekarang sih. Itu gue akui. Gue sih makanya ya dari bilang pemerintah anti kritik dari awal. Bagaimana lagi? untuk ya contohnya dari yang lalu-lalu aja kayak ada katanya dulu kan mau dibuat undang-undang MD3 yang dimana DPR itu nggak boleh dikritik. Nah terus gue setuju contohnya kayak apa namanya itu kayak Ahmad Dhani dia di penjara gue nggak setuju karena ya terlepas dari itu hoax atau enggak tapi kan itu kan freedom of speech dia loh, dia itu menyuarakan pendapat dia ya mungkin gue terlalu Amerika kali sih mungkin makanya gue gak tahan tinggal di sini. Tapi kan ya Mas, ini gue mau bahas yang mengenai yang lu bilang tadi yang Ahmad Dhani. Yang kayak lu bilang kan seharusnya itu freedom of speech. Tapi bisa gak sih? Mungkin ya di mata media, baik itu media ataupun pemerintahan, apa yang dikatakan Ahmad Dhani itu dianggap sebagai perkataan dari seorang makanya dia di penjara. Seorang mungkin apa? Gitu ya? Tiba-tiba lu tadi agak sebagai anggota partai. Iya, jadi pembicaraannya itu bukan ke opini dia, tapi kita ngejudge langsung, oh ini pembicaraan sebagai seorang anggota partai gitu, makanya di penjara gitu. Kena itu bisa jadi konspirasi lagi sih sebenarnya kalau kayak gitu. Gua karena orang politik itu kita nggak bisa permainan mereka, apalagi perpolitikan Indonesia ini terlalu abstrak. Kalau misalnya kita bandingkan dengan di Amerika itu ada 2 partai doang. Kalau misalnya kayak apa namanya itu Demokrat sama Republik gitu kan, itu kan masih bisa dilihat patternnya gimana. Ya cuma 2 itu aja berseteru kan. Nah kalau misalnya di Indonesia ini terlalu banyak partai-partainya, makanya kita nggak bisa ngelihat itu apakah itu langsung dari dianya atau titipan dari atasannya. Kita bisa aja konspirasi gitu, bisa. Menurut gue gitu. Bisa jadi dia ditangkap karena oposisi. Bisa jadi ditangkap dia karena apa namanya itu menjelek-jelekkan presiden, menjelek-jelekkan simbol negara gitu. Memang benar yang dibilang kan, memang benar gitu kan. Memang ada ya bisa. Kita nggak tahu. Negara ini susah ya. Negara ini susah kali. Aduh. Makanya tuh gimana ya? Gue mikirnya sih, maksudnya harusnya ini ya. Kalau gue ya kita nggak bisa bilang sih. Kalau ada yang bilang dulu orang-orang yang duduk di DPR sekarang yang demo tahun 98, kenapa alasannya kan banyak yang bilang itu kalian dulu aktivis tapi ketika sekarang kalian menduduki pejabat kalian tidak mau dikritik. Itu kan gue nggak bisa salahin 100% itu mereka anti kritik. Alasannya mereka anti kritik karena mereka itu realistis gitu loh.
Lu sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, orang yang umur 25 tahun, 21 tahun ke atas, 20 tahun ke atas sampai umur 27, 28, lu masih ada kepala-kepala idealis lu. Tapi ketika lu udah umur 30 ke atas, lu mulai berpikir serealistis mungkin hidup ini. Lu nggak bisa jadi manusia yang idealis terus. Lu jadi manusia idealis terus, lu mati. Lu bakalan Iya, mati. hancur. Hancur kalau lu jadi manusia idealis terus. Ya contohnya, kalau contoh terdekatnya kayak apa deh, salah satu stasiun TV yang yang terlalu idealis, yang yang terlalu idealis. Intinya sekarang pemilik stasiun TV-nya dulu sekarang jadi menteri. Udah tahu kan berarti stasiun TV mana? Berarti kan Gini, berarti gua kan kita harus idealis biar jadi menteri ya. gini, gue CEO dari TV itu orangnya kreatif, idealis, dan wah, buat acara tuh bagus. Tapi segmen pasarnya itu nggak pas di Indonesia. Akibatnya apa? Ya TV mereka bangkrut, gitu kan. Dibandingkan dan memang dia orangnya itu idealis loh. Lu tahu dia ngebuat Asian Games pembukaan bagus banget gitu kan. Apalagi jadi menteri sekarang. Ya, lu jadi menteri itu karena ada kong kali kong sama Wah, konspirasi nih. gua ya Selesai nih ya, aku. kita bilang kalau Mas itu profesional bagus gitu. Dan oke lah Ya, kita benar. kita bilang gue akuin memang dia itu bagus banget gitu dalam hal event dan pariwisata dan lain-lain. Menurut gue bagus. Tapi dari satu orang idealis itu, berapa orang idealis sih yang di dunia ini yang diperhatikan? Ya benar. Makanya menurut gue lebih baik jadi orang yang realistis daripada jadi orang idealis. Jadi kalau balik lagi nih, gue mau nanya. Kalau balik lagi, menurut lu yang sekarang, yang DPR, ya, yang sekarang lah ya, yang sekarang. Itu yang sekarang apa? Yang banyak. Apakah CEO program TV yang sekarang atau enggak. jadi apa? Yang sekarang itu apa? Yang pemerintah sekarang, yang lagi jadi masalah nih. Kepalanya atau Jadi masalah. DPR? Nah, kepalanya boleh, Oh, DPR boleh. Itu pokoknya keseluruhan lah ya. ya keseluruhan lah. Itu menurut lu tuh realis atau apa idealis? Realistis menurut gua, bukan idealis. Boleh. Realistis. Kenapa? Ya, Karena realistis, mereka ada kenapa? kepentingan politik. Udah itu aja. Kalau nggak ada kepentingan politik, mereka nggak bakalan kayak gitu. Orang yang diidealis itu bakalan mati di politik. Kayak dibilang sama Fahri Hamzah. Fahri Hamzah bilang politik itu keras, politik itu kotor. Dia yang bilang sendiri. Dan aku juga nonton Mata Najwa waktu undang Andre Taulani, kan dia kan pernah sempat jadi calon wakil wali kota yang gagal kan. Jadi dia bilang kebenaran itu di politik, kan dia kan pernah terjun. Kebenaran itu nggak ada di politik itu. Jadi yang benar yang bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Jadi menurut gua kalau orang-orang yang duduk di pemerintahan sekarang, menurut gua mungkin lu lihat kalau aku bilangnya kepala kita ini, misalnya presiden, kepala kita. Kenapa sih dia itu dicintai oleh rakyatnya? Kalau misalnya kalau bahasa bisnisnya, dia itu pandai dalam pemasaran, pandai dalam marketing. Dia bisa menempatkan dirinya itu dia bisa mengubah image dia itu sebagai orang yang miskin. Maksudnya bukan miskin, maksudnya merakyat, pakai kemeja, pakai apa, itu kan sebuah brand image menurut gua kan. Dan itu bakal menaikkan partai dia gitu. Nah karena kenapa? Karena dilihatnya banyak rakyat kalangan bawah. Ini menurut subjektif gua loh. Gak bisa dijadikan 100%. Ini menurut subjektif gua. Jadi dia berhasil membuat brand image itu dan masyarakat mendukung dia gitu dari kalangan menengah ke bawah. Karena bisa dilihat persenan kalangan menengah ke atas berapa sih persenannya daripada kalangan menengah ke bawah? Iya benar. Itu kan. Plus bisa dibilang dia berhasil bangun brand image yang orangnya toleran. Dia berhasil brand image yang orangnya yang antar suku gitu. Makanya dia bisa dekat ke kayak contohnya ke ras Anda Cina gitu kan. Banyak yang dukung dia gitu. Bisa bilang kayak gitu.
dia dekat sama Gus Durian. Orang yang notabene orang di Tionghoa Indonesia itu kayak Gus Dur kan sosok kayak pahlawan gitulah karena mengangkat harga derajat orang Tionghoa kan. Nah, itu menurut gua dia berhasil menggambarkan image itu untuk menaikkan kredibilitas dia gitu. Nah, dia harus mentanggung. Kenapa sih pekerjaan dia itu bagus? Bisa bilang kita dulu bagus lah periode pertama ya. Kenapa kita bilang? Karena untuk menjaga kualitas brand image dia. Kalau misalnya dia hanya kan ada yang bilang, oke, Yos, kalau brand image-nya bagus, kenapa kerjaannya bagus gitu kan? Kan berarti kan dia memang orang-orang benar-benar kerja gitu. Kalau menurut subjektif gua, dia harus memegang kata-katanya biar membuat kredibilitas dia bagus. Menurut gua sih gitu. Karena gua sebenarnya tingkat kepercayaan gua terhadap pemerintah itu tidak ada. Intinya kalian bagus sekali. Intinya kalian yang nonton, kalau aku sarankan jangan pernah baca filsafat politik, nggak boleh. Nanti kalian nggak percaya lagi sama yang namanya pemerintah. Itu sih kalau menurut gue mengenai presiden yang sekarang ya, yang lu bilang tadi ada bener ya, tapi gimana ya, menurut gue kan yang sekarang kita pandang kok presiden kayak masa bodoh amat kan. Menurut gue tuh kayak terlalu kejam gitu kalau kita langsung ngejudge presiden ini gini-gini, masa dia kayak baik lagi draft tadi udah direvisi baik kali dan dia kayak masa bodoh dengan bilang ya tinggal ajukannya ke MK gitu. Maksudnya di lain itu menurut gue prestasi yang beliau capai selama jadi presiden juga banyak gitu. Gue setuju itu. Dan itu gak hanya nasional tapi go internasional gitu. Bahkan diakui oleh beberapa negara gitu. Maksudnya ya, kita jangan ngejak lah karena ini lagi pandemi terus setiap hari 5.000 ya kan yang yang terkena corona terus kita langsung ini presiden udah gak benar gitu. Bisa jadi rakyat kita juga jangan terlalu cepat ngejudge sih. Kita harus lihat prestasinya juga. Soalnya negara lain juga ada yang lebih parah daripada Indonesia. Menurut gue udah better sih yang Indonesia sekarang. Iya. Tapi bisa lebih better lagi. Iya. Gue gitu. Terlepas dari kepentingan perpolitikan presiden ini yang gue bilang tadi, memang gue akuin kerjaan dia bagus gitu. Kenapa? Maksudnya gue bilang ke Raya juga, gue memang orangnya selalu bisa dibilang nggak percaya sama pemerintah gitu. Gue bisa dibilang kayak gitu, nggak percaya sama pemerintah. Tapi sebagai rakyat, lu harus sadar diri. Lu selama ini lu jalankan nggak semua yang dibilang sama pemerintah itu? Kenapa corona bisa tinggi? Itu menurut gue gitu. Lu jalankan nggak? Ya bisa dibilang karena ekonomi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dari awal dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga gitu. Bulan pertama deh, bulan kedua deh. Kita sesuai aja anjuran pemerintah gitu. Menurut gua ya bakalan selanjutnya itu bakalan lebih nggak kayak sekarang gitu. Kan awal-awalnya karena bandel aja. Rakyat kita ini kan. Itu kalau gua sih gitu. Kalau kita dan menurut gua dan kami kan sudah gini-gini ekonomi, lah kita bilang, lah kalian benar lah rakyat gitu kan. Gua kasih bisa point of view lagi. Ini virus baru, semua negara itu terkejut menghadapinya. Gak ada satu negara pun yang berhasil yang membendung corona ini. Gak ada. Ada ya Cina ya. Ya meskipun gue bingung 88.000 tuh ya, gue jujur aja gue bilang. Tiba-tiba hilangnya gitu. Itu kalau gue sih itu nggak ada negara yang benar-benar siap menghadapi corona ini. Jadi ya mau gimana lagi gitu. Masyarakatnya lapar, pemerintahnya kebingungan, buat lebih bingung lagi gara-gara undang-undang ini. Udah riot. Riot. Mau gimana lagi misalnya? Ya, dibilang salah dari pemerintah juga ada, salah dari rakyat juga. Gitu. Ada. Gak bisa 100% kita langsung ngejudge pemerintah gini gitu. Dan kalau masalah itu dan
eh, yang pahlawan masa kini itu menurut gue orang-orang introvert yang di rumah ya kerja. Yang nggak keluar rumah, Nggak gitu, keluar yang rumah. mencegah penyebaran. Gitu. Ya orang-orang yang apa tuh matahari, nah itu tuh. Astaga. Apa itu matahari? Ini apa? Memuji diri sendiri ya. Anjing. Lu juga. Nih kalau kalian tahu kami berdua ini orang yang nggak kenal matahari, tapi gara-gara tuntutan kerjaan harus kenal matahari. Coba aja, Harus tahu matahari. coba aja pemerintah bisa ngasih 5 juta, 3 juta deh per bulan untuk orang-orang pengangguran. Kami nggak kenal matahari. Itu sampai aja menjemput kita gak akan kenal. Iya. Gak bakal kenal matahari gitu. Kerjaan menganggur tuh kayak sesuatu hal yang sangat-sangat perlu dihormati dan dipuji gitu. Iya, terbukti sekarang. 5 juta. Aduh, kenapa ya jadi lebar gini ya pembahasannya dari awalnya undang-undang cipta kerja di corona aja. Tapi kan berhubungan sih menurut gua. Tapi menurut gua sih ada hubungannya sih. Ada hubungannya. Ya, lagian kenapa juga lu ngesah pas corona gitu kan nggak make sense. Tunggu lu, gua mau klarifikasi dulu. Ini udah disah nggak? Maksudnya gua mau klarifikasi ke lu. Ini undang-undangnya udah disahkan atau gimana? Kalau yang terakhir gua baca, ini kan mereka ini 800 nih. Mereka ubah lagi ke 1000. Jadi seharusnya belum disahkan seharusnya. Karena mereka masih ubah ke 1000 2 hari yang lalu. Gitu. Jadi kalau untuk lu tanya kayak udah disahkan atau belum? Kalau menurut gua sih belum. Mungkin pasti ada revisi lagi. Kita nggak tahu. Yang pastinya ada beberapa pasal yang dihapus. Itu yang pasti. Berarti presidennya salah juga. Maksudnya salah menyampaikan. Kalau misalnya ini belum disahkan, maksudnya presiden jangan mengatakan coba ajukan ini ke MK. Orang mengajukan ke MK berarti kan itu kan pasal yang udah disahkan. Makanya bisa mengajukan di MK. Sama itu kayak pemilihan kepresidenan. Kenapa pas oposisi kemarin itu ajuin ke MK kan karena KPK udah menetapkan Jokowi menang. Kan kayak gitu. Nah, udah ditetapkan, udah sah, makanya diajukan ke MK karena itu kan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Hukum. Konstitusi kan hukum. Berarti hukum-hukum yang berlaku. Nah, kalau misalnya yang di DPR itu kan masih belum berlaku. Kritik gue terhadap presiden gitu sih. Maksudnya jangan bilang ke MK, tetap DPR yang di-push gitu. UU-nya masih draft gitu kan. Draft. Kan belum masih bisa, draft, gitu. Draftnya lagi nggak tahu 800, 1000. Formatnya lagi bermasalah gitu. Formatnya mungkin Microsoft Word-nya lagi bermasalah. Terus gitu. Ke Microsoft Word-nya crack lagi. Pembuatannya di crack ya. Microsoft Word-nya mungkin karena itu makanya pakai revisi ya. Iya, crack ya kan pakai crack ya. Mungkin pas apa kayak ini udah betul teh. Ini udah betul ya kan. Tapi pas mau save gitu kan ada beberapa yang hilang kena crack gitu. Jadi bingung, mana nih file kemarin? Filenya gitu kan. korup ya. Nah. Bisa jadi, Yos, bisa jadi. Itu konspirasi terbego sih. Aduh, tukang ketik ya kan tiba-tiba teneng. File was korup. Bisa. Konspirasi. Aduh. Karena kita berkonspirasi gini karena kita nggak tahu yang mana yang benar, mana yang salah, kita nggak tahu. Nggak ada yang benar, nggak tahu. Sebenarnya alasan terjadi konspirasi kan memang karena suatu hal masih misteri gitu. Iya. Jadi nggak salah kalau konspirasi itu ada yang liar, ada yang enggak. Tapi kembali lagi terhadap apa yang nontonin kita mau percaya yang mana gitu. It's okay kalau lu punya konspirasi, tapi harus realistis juga gitu. Menurut gue sih gitu. Gak salah kalau Kalau gue sih apa namanya itu, lu boleh berteori sendiri.
lu boleh jangan, maksudnya apa yang aku bilang, apa yang Willy bilang, jangan jadikan pegangan lu untuk mengkritik, tapi jadiin landasan aja. Maksudnya jadiin landasan itu, jadikan itu dasar-dasar lu untuk mengungkapkan fakta-faktanya gitu kan. Karena kan kita kan beropini. Kalau opini orang itu kan nggak bisa dipegang 100% berargumen. Kami kan yang kami katakan Betul. itu opini-opini kami gitu loh. Bukan data secara kredibel. Bisa dijadiin landasan tapi jangan jadiin pegangan. Jadi kalau lu ada konspirasi sendiri, lu ada pandangan tersendiri, ya udah lu keluarkan aja gitu pandangan-pandangan lu. Menurut gua sih gitu. Intinya Tapi ya, jangan sampai balik lagi ya. mana? Mungkin adanya hoax itu karena kan lu bilang tadi jangan terlalu apa kan, konspirasi boleh ya. Cuma jangan terlalu berlebihan kan. Bukan, Mungkin jadiin adanya landasan, hoax itu jadikan landasan aja. cari landasan. Ya, carikan landasan. Nah, mungkin terbentuknya hoax itu karena gak ada landasan. Ini konspirasi nih. Tapi gak ada landasan, makanya ada hoax. Ya. Bisa jadi gitu sih. Mungkin gitu ya. Bisa jadi gitu sih. Ya, Kalau kita pikir-pikir balik kan, mungkin iya ya. Wah, konspirasi Ya lah ya Allah. kan. Ini gila, ini baru episode 1 udah banyak kali konspirasi kita. Udah harus banyak disclaimer ya. Nanti judulnya gue buat aja nanti. Disclaimer. Disclaimer. Konspirasi video. Tapi dibuat dalam kurung note, ada landasannya kok. Tapi bohong gitu ya. Tapi bohong. Tapi bohong. Kalau membahas mengenai kelakuan pemerintah ini memang nggak bakalan ada habisnya sih. Nggak bakalan ada habis. Ya, sering ironi juga lucu ya. Ini lucu. Ya, kita ketawa aja ngeliat mereka gitu. Gimana lagi? Dikira DPR ini kurasa aku sahkan corona ini nggak ada yang demo ya kan? Ternyata banyak yang demo. Aku terkejut. Lucunya itu PSBB ya? Itu social distancing ya? Enggak lah. Macam mana demo sosialis? Tapi kan katanya, Emang nanti di jalan itu dibuat tanda XX gitu, boleh berdiri di sini ya gitu. Tapi katanya harus social distancing. Terus kan gini peraturan demo, kan lu harus mengajuin entah ke siapa gitu, ke poli ya atau siapa. Pokoknya harus ada surat pengajuannya. Terus baru itu boleh demo. Tapi kan kita lagi social distancing. Jadi gimana ya? Atau pening. itu ibaratkan gini ya. Restoran tuh harus tutup karena kita lagi corona. Tapi restoran berbintang 5 dibuka karena makanannya enak gitu ya. Karena pajaknya lebih gede. Ya, karena pajaknya lebih valid, karena pajaknya lebih gede. Lebih valid ya. Apa warteg harus tutup. Tapi restoran harus buka karena pajaknya lebih gede. Makanya harus buka. Kalau warteg pajak itu dikit doang, gak ada pajak pun mungkin. Cuma pajak tanah doang yang harus per bulan dibayar, bukan pajak penjualan, pajak apa gitu. Emang lu bangun warteg harus ada izin buka usaha? Kan enggak. Lu bangun aja buka kelentengan kotak gitu kan, warteg gitu, kotak, udah lu buka situ, taruh makanan, orang beli bayar. Emang ada buka isi apa, taruh izin usaha. Kalau izin usaha kan berarti kan itu kan bayar pajak. Ke restoran bintang 5 kan itu kan harus izin usaha. Gak ada PPh-nya ya? Pajak 10%-nya gak ada ya? Terus service 5% gitu. Tapi lu kalau misalnya ke Medan, gak ada sama sekali ditutup apa-apa loh. Lu restoran masuk-masuk aja. Di tanda XX itu paling cuma kayak di KFC doang. Itu pun tetap diduduin. Formalitas gitu ya? Iya, formalitas, tetap diduduin orang juga. Lu mau kemana pun tetap ya gak kayak gak ada apa-apa. Kayak corona itu kayak mitos di Medan, lu tau. Orang-orang cuma pakai masker tuh supaya gak dirazia aja. Gak didenda. Iya, supaya didenda aja. Kalau gak ya apa? Ya bakal biasa-biasa aja di Medan ini. Makanya jangan heran. Mungkin corona sekarang kalau
Nah, jangan heran banyak. Ya jangan heran kalau lu nanti ke Medan kayak suasananya kayak nggak ada apa-apa. Kukira ada kalimat tambahan gitu. Tidak. Mungkin corona sama flu tuh 11-12 ya sekarang. Pandangan kita. Iya. Kayak pilek biasa. Biasa tahu-tahu rumah sakit gitu ya. Lucu juga. Tahu-tahu rumah sakit aja. Hebat juga pandangan kita. Ya, kalau di Jakarta, Yos, lu kalau kena corona, lu masuk Wisma Atlet kan enak, maksudnya fasilitasnya kayak kosan gitu kan, ada AC lagi. Maksudnya kayak gimana ya? Kayak di satu sisi, gue pengen corona nih, biar masuk Wisma Atlet. Gue dulu gitu. malah mikirnya, gue corona ini dapat makanan gratis gitu, biar nggak ikut kuliah. Gue mikirnya gitu loh. Lu kalau lu kan ngekos kan. Kalau lu ngekos, lu mendingan jadi ikut corona ya. Lu dapat makanan gratis. 1 bulan nggak bayar apa-apa. Makanya lu kalau misalnya ada orang corona, lu dekatin, lu minta ludah lu gitu. Masuk Wisma Atlet. Masuk Wisma Atlet, makanan lu 1 bulan, 2 bulan aman, Cok. Bisa lu tabung. Gak usah bingung gitu ya. Iya, gak usah bingung. Lu situ lu dikasih laptop untuk lu nugas. Tunggu Yos. Kita setiap langsung mempersuasif orang yang mampu untuk kena corona Yos. Jadi stop Yos. Nanti kita diajuin Yos. Ini bahaya. Ide bagus tuh. Jadi kalau misalnya kayak miskin gitu kan, yang ekonominya nggak bisa, katanya yang hilang kerjaan, itu ada corona loh. Ambil aja itu corona. Persuasif kali ya. Rumah sakit kasih makan gratis. Persuasif ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan lu atau kenalan lu yang ada corona, lu cium deh. Biar lu juga kena. Astaga, persuasifnya ya sini. Lumayan loh, gila. Satu keluarga katakanlah habis 5 juta 1 bulan. Satu keluarga kena 5 juta 1 bulan itu untuk makan doang. Itu aman loh. Perkataan gini nih yang viral. Bagus lah. Aku lebih suka viral supaya kita terkenal. Siap viral terus kayak tradisi mitos lama gitu ya, minta maaf gitu ya. Enggak, abis itu ditangkap ya kan. Menggiring opini. 2 pemuda ini menggiring opini masyarakat gitu. Yang sangat-sangat persuasif gitu kan. Tapi jangan salah loh. Justru pemerintah untung. Menurut gua, kenapa? Gue gini deh. Kenapa sih tes swab sama tes rapid itu makin lama makin murah? Kenapa nggak dari awal dimurahkan aja? Artinya apa? Pasokan mereka banyak gitu loh. Nggak kepake, makanya murah. Nah, jadi itu membantu pemerintah untuk memakai barangnya. Konspirasi banget aja. Jadi kalian yang ikut corona itu membantu pemerintah loh. Tapi Yos. Bicara mengenai swab test nih Yos. Kalau swab test itu kan kau gak salah ya. Ini gue udah lama, gue gak ngikutin banget sih swab test ini. Tapi terakhir yang gue ikutin Yos. Kalau lu positif nih lu swab, lu udah melakukan swab test positif, itu gratis Yos. Tapi kalau lu negatif, lu harus bayar kalau gak salah lebih dari 500.000 Yos. Karena itu kan 900.000 katanya sekarang. Sekarang harganya 900.000. Karena itu kan cukup akurat katanya. Balik lagi yang kayak lu bilang tadi, Yos. Susah Yos. Susah apa? Untung ke pemerintahnya susah Yos. Maksudnya lu harus bener-bener positif dulu. Ya makanya gue bilang cium. Positif ini kan susah. Cium orang yang kena corona. Jadi jam 12 malam gitu kan, lu datang ke Wisma Atlet, mendap. Udah lu datang satu kamar pasien corona, lu jilat. Gak bisa juga Yos. Tapi kan ada kurun waktu 14 hari Yos. Ada waktu 14 hari baru lu bisa terjangkit ya kan. Jadi lu harus dites dulu 14 hari ini baik atau enggak gitu kan. Kalau udah 14 hari lu kena, bisa kena corona nih. Ini baru bisa ya. Makanya selama 14 hari itu lu
call-callin orangnya udah kena corona, bang kamu di mana bang, aku mau jila lagi. Geblek. Solusi macam apa ini? Loh, tapi solusinya karena bang aku nggak ada uang lagi untuk makan, ya udah kena corona, dapat Di, makan di, gratis. di satu sisi kita menyamakan penduduk ya, masyarakat yang kurang mampu. Di sisi lain kita kayak sangat apa, rebel banget ya. Iya. Kalian aku bisa berontak banget ya. Aku bisa dinobatkan sebagai pemikir terhebat di Indonesia loh gara-gara kayak gini. Dimana yang lu persuasifkan itu mayoritas semua ya, yang kurang mampu gitu. Gak ada otak, langsung ngarahkan ke mayoritas. So, lu kayak apa ya sebetulnya, gue lupa sesuai kayak social justice atau apa gitu. Jadi lu menang karena mayoritas gitu. Aduh. Astaga. Itulah dari kawan-kawan, gimana perbincangan kami malam ini. Absurd kali ya. Aduh. Dan ini deh terakhir. Soalnya udah jam terakhir. Udah berapa menit kita? Wah, anjir 1 jam, Cuk. 1 jam 11 menit. Lama banget. Gila kita. Oke. Jadi terakhir deh. Lu mau apa yang lu mau sampaikan ke maba atau ke maba, mahasiswa baru. Maksudnya ke mahasiswa. Maksudnya ke mahasiswa atau ke DPR. Lu maksudnya biar inti dari semua yang kita bilang ini, lu tuh sebenarnya point of view lu tuh di mana gitu, maksudnya biar jelas point of view lu ada di mana. Kalau point of view gue ya, selain dari demonstran ini ya, misalnya kita sampingkan dulu demonstran ini, gue lebih ke cara kerja para DPR ini. Soalnya ya agak logika aja sih. Lu bisa revisi lu kalau mau ngubah draft itu tapi kenapa setelah sidang paripurna? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus sebanyak itu? Kalau lu 1 kali atau 2 kali, oke lah. Human error tuh pasti ada. Gue kayak maklumi lah human error. Kayak orang tuh pasti bisa salah gitu. Apalagi dalam hal sebanyak ini kan. Ada 800 halaman. Tapi sampai 5 kali, lu tuh Dewan Perwakilan Rakyat loh. Itu bukan hanya status. Menurut gue gitu ya. Menurut gue tuh gak hanya status. Berarti kan cara bekerja lu juga harus sesuai status itu. Gak kayak anak kayak karyawan biasa atau anak magang yang perlu direvisi terus kan. Menurut gue sih gitu. Itu kalau kita menyampingkan demonstran ya, dan mahasiswa. Berarti lu point of view lu itu lebih kepada cara kerjanya DPR. Iya, cara kerjanya DPR. Soalnya kalau mau dibilang kritik presiden, kayaknya presiden udah cukup pusing kepala lah. Pagi kemarin kan kita pernah lihat kayak anggaran untuk kesehatan kita juga tinggal dikit, anggaran pemerintahan udah dikit. Lagi pula bukan di ranahnya DPR untuk membuat undang-undang. Yang undang-undang kan bukan di ranahnya presiden untuk membuat undang-undang, tapi kan di ranahnya DPR. Iya. Ya, maksud gua cukup bingung juga. Beliau hanya bisa bilang tinggal ajukan ke MK yang seharusnya nggak beliau katakan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, bukan ranah dia, dan masalah yang ada sekarang tuh sudah cukup membuat dia pusing gitu. Iya. Udah ada masalah yang pandemi sampai satu negara, satu bangsa, ada ini lagi UU Cipta Kerja gitu sih. Point view gue gitu. Kalau lu ya? Lu nanya gue? Nggak, naik dinding ya. Dari point of view gue, kita nggak bisa nyalakan mahasiswa, kita nggak bisa salahkan rakyat, kita nggak bisa salahkan buruh. Kenapa? Karena yang gue bilang tadi, bisa jadi ditunggangi dan lain-lain gitu kan. Dan apabila kalau misalnya masyarakat merasa perutnya nggak kenyang atau ekonominya nggak kenyang, pasti dia bakalan demo, terlepas dari kebenaran yang nggak atau nggak, kan kita udah jelaskan kan. Kalau gue sih lebih tepatnya yang kayak lo bilang tadi, gue juga setuju cara kerjanya
DPR gitu. Gua sih lebih tepatnya ke timing aja sih. Kenapa di pada saat kayak gini itu apa namanya itu dibahas dan diburu-buru untuk disahkan gitu. Pada saat ada urgensi kayak gini gitu. Lebih bagus anggaran-anggaran untuk membuat undang-undang, kan pasti ada anggaran untuk membuat undang-undang, kertas dan lain-lain Ya gitu pasti kan. ada. Makanan. Maksudnya Tapi seberapa banyak sih? ya ya oke lah. Masa anggaran untuk buat tuh seberapa Iya, banyak iya sih? nggak maksudnya bagus untuk daripada membuang itu kan sama aja membuang waktu dan energi kan dan uang ke situ. Hmm. Mending bantu Itu mereka aja. kerja digaji. Itulah bantu aja orang-orang yang ekonominya rendah gitu. Itu dulu karena di saat ini malah makin dipanasin sama mungkin pelaku-pelaku tunggangan plus dipanasin lagi dengan berita-berita dari media. Apalagi media ini kan ada yang media yang netral, ada yang media yang bagus, ada yang media berkata bad news is a good news ya kan, yang membuat amarah memanas-manaskan lagi gitu. Menurut gue sih lebih baik bantu aja dulu kalangan-kalangan bawah gitu untuk anggaran-anggaran dan lain-lain. Mungkin itu agak berat sih karena balik lagi perpolitikan. Gue juga bingung apakah gue nggak tahu undang-undangnya ini menguntungkan investor, menguntungkan investor, artinya mereka ada tujuan untuk mungkin kita bisa katakan goal dari DPR ini bagus untuk menaikkan ekonomi Indonesia dan mendatangkan investor-investor dari luar negeri gitu. Tetapi ya ini kayak lo bilang tadi timing dan caranya itu salah. Nggak pada saat ini juga gitu. Nggak bisa dibilang nggak kondusif. Harus ada yang urgensi lagi daripada itu gitu ya corona ini. Gue sih kayak gitu. Sama kayak lo juga cara kerjanya dan lain-lain. Oke, itu menutup kita ya. Nah ya menutup kita. Tadi mungkin waktu tetap berjalan. Mungkin tadi ada terpotong karena internet IndiHome. Nggak boleh sebut nama. Nanti nama sensor. Pasti lagi ya. Wah, gue harus belajar untuk nggak selalu ceplos-ceplos. Itu sih. Tadi ada yang putus, nggak apa-apa lah ya. Tadi terpotong, nggak ini omongannya nggak ada dipotong semua, cuma gara-gara koneksi tadi terpotong. Ini nggak ada dipotong-potong omongannya. Oke, sampai sini dulu dari podcast kita. Kita belum ada apa podcast ini. Terserah lah mau namanya apa ya. The 23 podcast reborn. Anjir, 23 podcast reborn. Isi 2 orang 23 ya. Iya, kan 3 ya Billy nanti kalau ada. Nah nanti di next podcast kita kapan podcast ini bakalan rilis di hari Rabu. Nanti podcast bakalan rilis nanti ini jam 9 malam dan tanggal berapa ya? Nanti podcastnya ini rilis. Rabu tanggal berapa, Cuk? 28 ya. Pas libur tuh. Jadi dan pas Sumpah Pemuda. Oh iya. Mantap. Podcast ini lahir di Sumpah Pemuda. Oke. Namanya kita cari nama dulu. Intinya di next podcast nanti kita coba undang Billy lagi ya. Karena Billy dia nggak mau ngambil resiko untuk mengkritik pemerintah, takut dia katanya. Kalau kita jadi bodo amat lah ya. Sebenarnya belum tahu lah ya. Episode selanjutnya nanti kita bakalan bahas yang lebih seru lagi. Kita masih belum tahu apa yang bakal lebih seru lagi. Yang harusnya nggak menyinggung pemerintah, tapi mungkin mengkritik soal sosial. Itu kayaknya lebih oke sih. Lebih mengkritik sosial. Mengkritik sosial, mengkritik soal cinta, mengkritik soal apa. Kita bahas aja semua di sana gitu. Jadi kita mengkritik semua ya. Kita bahas semua hal ya. Iya, kita singgung orang yang terdekat kita pun gak masalah. Kita kan musuh masyarakat ini. Oke, next kita bahas mengenai sosial. Sosial ya. Oke, sosial. Karena Billy dan Willy itu orang yang mengamatin sosial. Kalau gue sih nggak tahu sih, gue enggak sih kayaknya, gue enggak sih. Oke. Sosial. Lu tadi mau bilang apa? Ya, oke lah. Gue terima challenge lu ya mengenai sosial. Oke.
Jadi kalian kalau misalnya akan tersinggung nanti di next episode, itu salahnya Willy sama Bile ya. Aku tuh banyak diam di next. Tenang. Gue bicaranya sesuai fakta dan pola pikir yang baik itu karena emosi dan amarah ataupun yang enggak. Oh, oke. Nanti Oke. nanti kalau misalnya kalian nanti mau marah-marah gitu, kirim aja ke DM Instagramnya Willy. Nanti ku taruh nanti di videonya. Di bawah-bawah ini. Di bawah-bawah ini kan. Ku taruhin nanti. Iya. Tring. Ah, tuh muncul tuh. Oke, DM situ aja. menarik ya. Tapi Jadi nanti semua orang yang punya amarah gitu ya langsung ke DM gue ya. Kalian juga nanti kalau misalnya ini kan mengenai sosial kan, nanti rilis di bulan Rabu gitu. Bulan Rabu, hari Rabu depan. Kalian kalau mau bertanya gitu bisa nanti di sesi akhir kan ada yang mau bertanya mengenai sosial gitu, mengenai cinta dan apa kan mengenai sosial tuh bisa dikirim ke DM aja, DM Willy nanti di bawah atau DM-nya aku gitu. Intinya supaya kalian juga bisa ya mudah-mudahan terbukalah pikirannya dengan itu. Tapi kami membahas sosialnya itu nggak manis-manis ya. Disclaimer dulu. Kami nggak membahas sesuatu yang manis. Disclaimer dulu. Gak bisa soalnya yang kira ini ada masalah terus kita gombal-gombali. Tidak bisa. Tidak ada. Tidak ada. Oh, tidak bisa. Tidak ada di kamus kami membahas mengenai itu. Aduh. Tapi ya gitu lah ya. Apa? Oke. Kata penutup dari gue ya. Perlu gak sih? Boleh. Ini kan podcast asi-asi. Podcast ya gitu aja namanya, podcast asi-asi. Oh iya, podcast asi-asi. Oke, dapat nama kita podcast asi-asi. Kedengarannya cukup ambigu gitu ya. Iya, asi-asi. Podcast asi-asi apaan tuh? Apa itu? Oke. Apa lu kata-kata terakhir lo apa? Dari gua sih thank you pada kalian dan nonton. Terus kalau nonton sampai akhir, gua malah lebih terima kasih lagi. Ya dari yang kami bahas hari ini ya kalian bersifat terbuka aja sih, jangan terlalu pro ini atau pro sana gitu. Inilah dua pemikiran dari dua orang bego. Yang kalau kalian pikir baik-baik lagi ya ada masuk akalnya. Terus konspirasi yang liar-liar tadi kalau dipikir baik-baik lagi mungkin saja terjadi, tapi mungkin juga enggak. Ambil aja hikmah dan tentuin landasan kalian masing-masing. Oke, that's it. Bajok bilang hikmah, cok. Quotes of the day. Ya, tentu dari gue sama kayak Bajok. Kalau perlu dibuat huruf juga di bawah ini. Kalau gue sama kayak Bajok sih. Maksudnya ya kami ngebahas ini dari dua pemikiran yang berbeda, dari dua pandangan yang berbeda. Tidak ada pro kemana-mana karena kami punya opini masing-masing. Intinya jadikan pemikiran kami ini kalau misalnya kalian mau ambil tapi jangan jadikan untuk kalian ini bukan fakta gitu loh, ini hanya opini biasa aja, argumentasi aja, nggak fakta ini nggak fakta, bisa benar bisa salah, jadi kita nggak tahu. Intinya lu ya kalau mau nonton ini kalau kepikiran lu kebuka ya udah lu bisa bertindak. Ini maksudnya kami juga mengajarkan ketika bertindak itu lu harus mikir point of view lain. Jadi lu gak hanya di satu point of view aja gitu. Udah lah. Nanti ya. Selamat datang di podcast Asi-Asi. Thank you udah dengerin kami podcast Asi-Asi. Nanti next bakalan 3 orang mengenai sosial dan kalian ke gue bilang tadi kalau moga-moga ya moga-moga. Terus ke sosial kan dia harusnya ikut. Ya lu ya itu ya DM aja kalau misalnya pertanyaan. Sip. Oke, dadah. Oke. Good.